Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat, walafiat. Sebelum memulai pembelajaran pada video kali ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita masuk ke dalam pembelajaran terampil matematika kelas 6 soal-soal operasi hitung campuran pecahan. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini agar anak-anak dapat menjelaskan, melakukan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan caca, pecahan, desimal, atau berbagai bentuk sesuai urutan operasi hitung yang diminta pada soal. Soal pertama, hasil dari 2/3 dikali 0,4 adalah langkah pertama, yaitu sederhanakan bilangan pada soal sesuai dengan pilihan ganda yang disajikan pada soal. Pada soal ini, bilangan 0,4 merupakan bilangan desimal yang akan kita ubah menjadi bilangan pecahan biasa menjadi 4/10. Caranya, lihat bilangan di belakang koma, yaitu 4. Maka untuk pecahan biasa, 4 menjadi pembilang atau yang di atas. Lalu lihat lagi angka di belakang koma cuma satu angka, sehingga untuk penyebut adalah 1/10. Selanjutnya, 2/3 menjadi 8/3, 0,4 menjadi 4/10. Kita kalikan atas dengan atas dan bawah dengan bawah menjadi 32/30. Dengan cara pembagian bersusun ke bawah, 32 dibagi terhadap 30 hasilnya 1, kemudian sisanya adalah 2 kita taruh menjadi pembilang, dan 30 sebagai pembagi kita jadikan penyebut. Jadi hasilnya 1/2/30 atau disederhanakan menjadi 1/15 atau A. Soal nomor 2, 9/8 dibagi 3/2 sama dengan N. Maka N adalah hasil dari pembagian antara 9/8 dengan 3/2. Selesaikan dengan cara 9/8 itu tetap jadi 9/8 untuk bilangan pecahan yang pertama. Kemudian bilangan pecahan yang kedua yaitu 3/2 menjadi terbalik. Yang di bawah menjadi atas, yang di atas menjadi di bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi 3/2 menjadi 2/3. Dengan cara pembagian berubah menjadi perkalian. Karena operasinya berganti dari pembagian jadi perkalian, maka dengan mudah kita lakukan operasi perkalian. Operasi perkalian cara diselesaikan adalah yaitu atas kali atas, bawah kali bawah. 9 dikali 2 sama dengan 18. Kemudian 8 dikali 3 sama dengan 24. Karena di dalam pilihan ganda tidak ada 18/24, maka disederhanakan dengan cara membagi bilangan yang sama baik yang di atas maupun yang di bawah. Jadi misalkan ini ya 18/24, kita bagi dengan bilangan 6 di atas dan 6 di bawah, maka hasilnya akan menjadi 3/4. Maka jawaban dari 9/8 dibagi 3/2 sama dengan 3/4, atau yang kita pilih adalah jawaban yang B. Soal nomor 3, di buku kalian, di buku LKS kalian 1,56 ditambah kita ganti dengan dikurang ya. Kemudian 7/20 tetap, 15% tetap. 1,56 karena pilihan gandanya adalah bilangan desimal, maka semua bilangan yang ada di dalam soal nomor 3 kita jadikan pecahan desimal. Dengan cara yang sama seperti nomor 1, 7/20 kita bagi terhadap pembagian menurun ya. Jadi 7/20 adalah 0,35 dihasilkan dari 7 kita bagi terhadap 20 tidak bisa, maka kita dapat bantuan dengan 0, 0 ini
kita menghasilkan solusi di sini 0. Jadi setelah itu 70 kita bagi terhadap 20 hasilnya 3. Kemudian 3 kita kalikan terhadap 20 jadi hasilnya 60. Kita kurangkan dapat 10. Karena sudah kita komakan di depan, tidak mungkin kita komakan lagi karena kita butuh 0 yang ini. Maka langsung saja kita tulis 0-nya di sini tanpa koma di belakangnya lagi. Jadi 100 dibagi dengan 20 hasilnya 5. Nah, 5 dikali 20 hasilnya 100, maka pembagian secara menurun ini sudah selesai karena hasilnya 0 di bawah. Hasilnya adalah 7/20 sama dengan 0,35. Begitu juga dengan 15%. 15% kita rubah menjadi bilangan desimal. Caranya kita jadikan bilangan pecahan biasa dulu. Nah, seperti ini. Kalau bilangan desimal jadi bilangan pecahan biasa, maka angka yang di sebelah kiri daripada tanda persen kita jadikan pembilang atau yang di atas. Kemudian persen itu artinya per 100. Maka persen ini menjadi per 100. Ini sama dengan yang tadi. 15 dibagi dengan 100. Tidak bisa ya. Jadi kita minta bantuan 0, kita tuliskan 0, langsung. Dengan solusi di sini kita tambahkan 0. Kemudian 150 kita bagikan dengan 100 adalah 1. 1 kita kalikan 100 menjadi 100. Kemudian kita kurangkan hasilnya 50 ya. 50 karena di sini udah ada koma, tidak mungkin kita taruh koma lagi di sebelah kanannya. Sehingga kita tambahkan saja 0 pada pembagiannya. Jadi 500 dibagi 100 sama dengan 5. 5 dikali 100 sama dengan 500. Maka pembagiannya selesai. Nah, tadi soal yang ada di dalam LKS 1,56 ditambah 0,35 ditambah 0,15 itu kan hasilnya 2,06. Kita ganti, ini plusnya menjadi negatif. Jadi hasilnya adalah 1,56. Kemudian kita kurangkan dengan 0,35, hasilnya 1,21. Kemudian kita tambahkan dengan 0,15, jadi 1,36. Jadi kita pilih yang jawaban D ya anak-anak. Soal nomor 4, Siska memiliki 30 permen dan 5 kaleng permen lagi yang belum dibuka. Setiap kaleng berisi 15 butir permen. Siska membaginya kepada 7 temannya sama banyak. Pertanyaannya, permen yang diterima setiap teman Siska adalah. Jadi dari soal tersebut bisa kita buat sebuah kalimat matematikanya di mana Siska memiliki 30 permen, kemudian setelah itu dia juga memiliki 5 karung yang isinya 15 permen. Jadi ini kita akan kerjakan terlebih dahulu, maka kita tandilkan tanda kurung, kemudian nanti ini kita jumlahkan dulu. Jadi kita kurung kurawalkan, kemudian setelah itu baru kita bagi dengan 7 orang teman Siska. Nah, kira-kira seperti inilah kalimat matematikanya. Lalu kita selesaikan dengan cara 15 kali 5 sama dengan 75, kemudian 30 ditambah 75 sama dengan 105, kemudian kita bagikan terhadap 7. Hasilnya adalah 15 permen atau A. Soal nomor 5. Pak Restu mempunyai 2 petak sawah. Dari petak pertama, ia memanen 91/4 kuintal. Dari petak kedua, ia memanen sebanyak 8,75 kuintal. Jika 1/2 kuintal dijual, maka sisa padi yang dimiliki Pak Restu adalah. Dari soal itu bisa kita dapat sebuah kalimat matematika menjadi 91/4 ditambah 8,75 dikurang 11 1/2. Hasilnya adalah 91/4 ditambah 83/4 adalah 18, kemudian dikurang dengan 11 1/2. Hasilnya 6 1/2 atau bisa kita pilih di jawaban yang B. Untuk mengetahui apakah kalian memahami video kali ini, maka silahkan mengerjakan LKS halaman 31 sampai halaman 32, nomor 6 sampai nomor 20. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap lakukan 5M sebagai protokol kesehatan terhadap COVID-19. Dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, pembelajaran kita usai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.